Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para hadirin wal hadirat, khusus kepada Bapak Haji Roni sekeluarga, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasa rutin di hari Jumat kita bersama-sama membaca surat Al-Kahfi, kemudian dilanjutkan dengan kita belajar ilmu agama bersama dan diakhiri dengan tanya jawab sekaligus penutup doa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa duduk berkumpul di acara di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Syukuri. Karena dengan sifat bersyukur kita kepada Allah, baik dengan lisan kita, baik dengan pengakuan di dalam diri kita, dan dengan perbuatan kita melakukan dengan kebaikan, maka sungguh Allah akan memberikan tambahan kepada kita. Dan ini kadang-kadang di antara kita kayak meremehkan, apa sih sekarang yang kita persoalkan, apa sih sulitnya kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita bisa duduk di tempat ini membaca suratul kahfi, apa sih susahnya bersyukur sama Allah? Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mudahkan lidah ini, mulut ini, lisan ini untuk menyebut namamu, membaca daripada Al-Quran. Bersyukur Allah tambah itu nikmat. Akhirnya kita makin senang membaca Al-Quran. Akhirnya kita pingin mengkaji Al-Quran. Akhirnya lebih sampai kita suka hadir majelis taklim. Ini dengan bersyukur. Ini sepertinya remeh, tapi Allah sudah janji loh dalam ayat di dalam Al-Quran. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ini Allah sudah janji, tidak mungkin Allah bohong, ingkar. Kamu bersyukur aku tambah. Ini Allah yang janji. Kalau manusia ada bohong-bohongnya, kalau Allah tidak mungkin. Makanya setiap kita berbuat kebaikan, bersyukur dulu sama Allah. Allah tambah. Bahkan dalam kitab Jawahirul Uyah, syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, itu dikatakan dijaga nikmatnya oleh Allah dan juga ditambah. Jadi bukan ditambah antar ininya bisa hilang, dijaga sama Allah kemudian diberikan tambahan. Kalau kita bersyukur sama Allah, maka mulai saat ini ayo biasakan. Setiap kita diberikan kemudahan oleh Allah, baik itu melakukan urusan dunia, apalagi urusan akhirat, ibadah bersyukur Allah tambah. Mulai saat ini ayo usahakan belajar untuk menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang akan kita lakukan. Maka janji Allah, Allah akan jaga dan Allah akan berikan tambahan itu nikmat kepada kita semuanya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tema Al-Faqir, ingin ingatkan, entar kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Kita kemarin sempat sudah bahas ya amalan keutamanya. Kemudian entar ada malam, yang mana di malam Sya'ban itu, di tanggal tersebut
itu dikatakan siapa orang yang berdoa akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan ada 5 malam oleh Imam Syafi'i, ada 5 malam yang mana siapa orang berdoa di saat tersebut Allah akan berikan langsung pengkabulan doanya dengan hajat-hajat mereka. Akan diberikan pengkabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam apa aja itu? Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Jadi masuk awal malam Rajab kita berdoa akan cepat dikabul oleh Allah. Yang kedua adalah malam Idul Fitri, yang ketiga malam Idul Adha. Kita berdoa akan sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah malam Jumat. Makanya kata malam Jumat itu adalah ketuanya hari, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Begitu juga dengan malamnya. Jadi kalau malam Jumat kita berdoa kepada Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, ini malam nisfu Sya'ban. Malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah itu jatuhnya hari Senin kalau tidak salah. Karena Al-Fagir mengadakan acara milad Isra Mi'raj ntar tanggal 31 Maret tanggal 18. Dan perhitungan pergantian hari tanggal di dalam tahun Hijriyah itu adalah masuknya waktu maghrib. Jadi kalau perhitungan tahun Masehi, tahunnya orang kafir, itu di jam 24.00 atau di jam 00.00. Tapi kalau kita baca maghrib, nah sehingga antara hari Senin masuk maghrib itu malam nisfu Sya'ban. Ntar coba dilihat kalau nggak salah, iya hari Senin kalau nggak salah itu nisfu Sya'ban. Nah di saat itu perbanyak berdoa, itu sangat cepat kita ini untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa. Dan itu di hari Senin. Sehingga para ulama bukan cuma berdoa, banyak yang beribadah. Dan ingat ya, itu malam istimewa sehingga sangat dianjurkan di malam istimewa tersebut untuk ibadah. Sehingga jangan salah paham, ada orang ini kebablasan. Ada ulama kita ya dari dulu sampai sekarang, itu setiap masuk malam nisfu Sya'ban mereka baca Yasin 3 kali. Baca Yasin yang pertama diniatkan agar dengan pembacaan Yasin tersebut dijauhkan daripada bencana, musibah, penyakit. Kemudian baca Yasin. Kemudian sebelum baca Yasin yang kedua niat lagi untuk apa? Agar diberikan panjang umur, sehat walafiat dan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Baru baca Yasin yang kedua. Yang ketiga, sebelum baca Yasin dia minta kepada Allah agar di akhir penghujung hidupnya dicabut oleh Allah badan husnul khatimah. Dicabut oleh Allah dalam keadaan ibadah, dalam keadaan yang baik, baru baca Yasin. Itu amalan yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita zaman dulu. Tapi ada orang akhir zaman ini yang langsung mengatakan bid'ah, Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau ada orang berbicara seperti ini, kita ayo jujur-jujuran. Bid'ah ini, apa definisi bid'ah? Tidak ada zaman Nabi. Sekarang saya tanya, HP ada nggak zaman Nabi? Kamu punya HP? Ada. HP ada nggak zaman Nabi? Tidak ada. Kamu punya motor? Motor ada nggak zaman Nabi? Tidak ada. Kamu pakai apa ini sekarang? Pakai jam. Nah, jam ada nggak zaman Nabi? Jam-jam kayak gini? Tidak ada. Berarti kalau memang ini bid'ah masuk neraka, kamu nerakanya dulu yang paling dalam, karena kamu banyak melakukan bid'ah. Sehingga ada sebagian orang pemandangan masalah bid'ah itu sempit sekali. Pada ulama kita sudah membahas bermacam-macam tentang permasalahan yang namanya bid'ah. Cuma memang ada orang itu tidak bisa menjaga lidahnya, sehingga dia itu kalau sudah masalah yang seperti ini dia selalu tidak terima, langsung bid'ah. Dikatakan mengutip dalam hadis Nabi, yang hadisnya itu aja dibolak-balik terus. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Itu darul amin yang diputar terus. Kemudian ciri-cirinya biasanya suka nanya, mana dalilnya? Kamu baca maulid nih, mana dalilnya? Ada acara haul, mana dalilnya? Yang dibingungkan lagi, kenapa sih harus tanya dalil sama orang awam? Cobalah sekali tanya dalil sama ustadz kayak ulama. Coba datang ke rumah, mana dalilnya? Tanya, di sini ustadznya mana? Kiainya mana? Datang, Ustadz Afwan, ini orang-orang ini banyak membaca Yasin 3 kali. Dalilnya mana ustadz? Enak. Ini nanya sama kita-kita yang awam. Baca aja masih alhamdulillah, ini lagi bicara masalah dalilnya mana. Bacanya aja masih alhamdulillah kalau baca. Ini lagi dibuat pusing mana dalilnya. Cobalah kalau tanya mana dalil itu sama yang sinkron gitu loh.
Tanya masalah ayam, jangan tanya sama saya, tanya sama beliau, nyambung. Kalau tanya masalah agama dikit-dikit sama saya, ya agak nyambung. Cuma kalau tanya ayam, tanya sama saya nggak tahu. Kalau ayam saya makan, saya tahu. Cuma kalau ayam dari apa, kemudian gimana bisnisnya, liar, nggak paham saya sudah. Karena Allah sudah firman, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, tanya, kata Allah, kepada yang tahu. Makanya ini sudah salah ini orang. Tanya, mana dalilnya? Sama orang awam. Anda nyasar, tanya sama ustaz. Udah gitu aja beres. Nggak usah ribut-ribut. Lagi baca maulidan, bid'ah. Mana dalilnya? Kamu jangan tanya saya, tanya ustaz sana, tanya. Semua harus dikembalikan kepada pakarnya. Kalau bukan pakarnya, repot sudah. Nah, sehingga ntar hari Senin itu perbanyak baca doa ya. Di malamnya perbanyak baca doa. Kalau bisa tadi baca Yasin 3 kali. Dan hampir rata-rata insya Allah di masjid mushola kita baca. Hampir rata-rata. Kenapa? Karena itu memang tidak ada zaman Nabi, tapi dilakukan oleh orang-orang soleh zaman dulu. Dan ingat, orang-orang soleh kita zaman dulu, para ulama itu melakukan sesuatu nggak sembarangan. Ada yang mengatakan, tapi kan ulama orang soleh juga bisa salah. Apalagi kamu lebih bisa salah lagi. Orang-orang soleh, para ulama kita apal Quran 30 juz, tafsirnya apal, asbabun nuzulnya apal, hadisnya sekian ribu apal, ilmu nahunya, sorofnya, manteknya, balagonya. Kamu apa? Hal kafirun aja jadi imam kebalik-balik. Bicara masalah orang-orang soleh, sama aja nggak hafal. Bicara orang soleh bisa salah, nah apalagi kamu lebih sangat bisa salah lagi. Itu sedikit yang masalah nisfu Sya'ban. Sehingga ntar bisa dilakukan. Nah, bagaimana Ustadz Habib kalau kami yang perempuan berhalangan lagi haid, bagaimana? Tinggal perbanyak doa. Tidak usah baca Yasinnya, tinggal perbanyak doa, zikir, tafakur, istighfar ya. Jadi ibadahnya seperti itu. Ingat ya para perempuan ya, yang namanya ibadah itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat. Anda berzikir bisa, perempuan haid, bersolawat bisa, hadir majelis taklim seperti ini bisa. Yang menjadikan perempuan haid itu tidak bisa beribadah itu banyak alasan. Oh saya haid, nggak bisa baca Quran. Oh saya haid, nggak bisa sholat. Benar, cuma Allah tidak bentuk ibadah itu cuma sholat saja, bukan cuma baca Quran saja, tapi banyak ada zikir di sana, ada istighfar, taubat, tafakur, sholawat, banyak ya. Jadi jangan terlalu sempit dengan itu saja. Kemudian sedikit kita akan membahas, kemarin kita membahas sudah masalah apa kemarin? Riya apa sombong? Sombong ya. Kita sudah bahas riya sebelumnya sudah. Jadi kita pembahasannya insya Allah bersilsilah. Sekarang kita membahas masalah hasud, iri, dengki. Ini sebagian orang saya lihat, saya cermati suka sering salah. Cuma nggak apa-apa, nggak haram sih. Bilang hasud iri itu suka syirik. Kamu syirik ya sama saya. Syirik itu artinya apa? Syirik itu apa artinya? Menyekutukan Allah, meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau bahaya selain Allah, itu namanya syirik. Nah, mulai saat ini kalau bisa yang di tempat kerja kita ini, yang di Haji Road ini, jangan bilang kamu syirik sama saya. Jangan seperti itu. Tapi syirik itu menyekutukan Allah. Definisi syirik itu meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Kalau amal soleh kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah saya ntar rezeki saya dimudahkan, itu bukan syirik, tapi itu bertawasul. Itu yang sudah pernah kita bahas di sini ya. Nah, baik, kita bicara masalah hasud, iri atau dengki. Hasud itu definisinya apa? Jadi kita usahakan kalau berbicara sesuatu tuh pahami dulu artinya, definisinya. Banyak orang berbicara panjang lebar, salah kemana-mana karena kadang-kadang artinya aja nggak tahu. Hasud, iri itu artinya apa? Adalah tidak terima. Hasud itu adalah orang yang tidak terima atas pemberian Allah yang diberikan sama orang lain. Jadi nggak terima, dia nentang, marah, nggak terima atas nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Bahkan dia kadang-kadang berusaha untuk menghilangkannya. Ini hasud ya. Dan ini sangat berbahaya. Sifat hasud ini sangat berbahaya. Sangat berbahayanya sampai Allah firmankan, hendaknya kalian jangan dekat-dekat sama orang yang suka berhasud. Sampai Allah firman dalam surat apa? Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri, daripada kejelekan hasidin,
orang-orang penghasut idza hasad, apabila dia akan berbuat hasud. Allah perintahkan langsung jauhi. Saat ini dia menghasut orang lain, besok Anda, kita yang akan dihasuti. Duduk sekedarnya saja, cuma nggak usah sering-sering. Karena kita diperintahkan dalam agama duduk sama orang-orang yang baik. Cuma kita sudah bahas panjang lebar ya. Kalau kita mau duduk dengan orang tidak baik, dua syarat tadi terpenuhi. Yakin tidak akan terpengaruh dengannya dan kita bisa menarik dia dalam kebaikan. Sehingga penyakit hasud ini luar biasa. Bahkan dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah Haddad itu mengatakan orang yang hasud ini dia itu sesungguhnya orang yang paling kurang ngajar sama Allah. Mu'adatullah, bahkan seakan-akan ngajak perang Allah. Ini orang hasud. Kenapa? Seakan-akan dia itu menyalahkan Allah. Contoh, saya dapat rezeki uang 100 juta. Lagi diam-diam ada orang datang, nih Beb, uang 100 juta. Kemudian setelah itu ada orang datang kepada saya, ngapain sih kok uang pakai dikasih sama Habib Novel? Harusnya dikasihnya sama saya. Nah, orang yang seperti ini seakan-akan dia itu menyalahkan Allah. Makanya paling kurang ajar manusia itu yang hasud. Jadi dia seakan-akan tuh menyalahkan Allah. Jadi kalau bahasanya itu, ya Allah kamu salah. Harusnya 100 juta ini jangan buat Habib Novel, tapi buat saya. Dan Allah tidak bisa diatur. Allah kalau sudah memberikan nikmat kepada hambanya, itu yang Allah inginkan. Sehingga orang yang hasud itu sangat kurang ajar. Bahkan kata beliau, istaujaba bil adab. Dia sangat wajib untuk disiksa oleh Allah. Sangat wajib untuk diberikan bencana oleh Allah. Kenapa? Dia seakan-akan nyalahkan Allah gitu. Gimana hamba kok menyalahkan Allah? Ya. Jadi hasud sekali lagi, dia itu tidak terima dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bahkan dia terkadang berusaha untuk menghilangkannya. Saya dapat 1 juta. Bagaimana 100 juta ini saya ambil? Bagaimana dengan uang 1 juta Habib tidak bisa bangun rumah atau beli tanah atau tidak bisa pokoknya. Ini hasud. Tapi kebalikannya, ada namanya ghibthah. Ini kadang-kadang tidak terbahaskan dalam bab hasud. Ada namanya ghibthah. Ghin ba to ta marbutoh. Ghibthah. Ghibthah itu apa? Ghibthah itu iri dengan apa yang telah Allah berikan kepada orang lain, tapi dia berusaha untuk memilikinya tanpa dia harus menghilangkan nikmat tersebut. Jadi kalau ghibthah itu dia iri, pingin memiliki. Contoh ada orang ngasih saya uang 1 juta, dia pingin juga dapat uang 100 juta, tapi dia tidak bermaksud untuk menghilangkannya, tapi dia berusaha juga pingin mendapatkannya. Ini namanya ghibthah. Dan terkadang ini paling sering terjadi tentang masalah ibadah. Contoh, ada orang bisa bangun malam, kita iri, ya Allah saya pingin bisa seperti dia ya Allah. Ini bukan hasud, namanya ghibthah. Dia pingin seperti dia juga di dalam kebaikan. Ya Allah tetangga saya miskin, gajinya di bawah saya tahu dia, tapi kok dia bisa ya setiap tahun korban, kok saya ndak bisa? Padahal dia gajinya itu sebulan saya tahu cuma 1.200.000, tapi setiap tahun dia bisa berkorban. Saya yang gajinya ini 3 juta, 5 juta, setiap tahun belum tentu bisa korban. Tapi kenapa dia bisa? Timbul keinginan, dorongan, pengen berbuat baik seperti dia. Ini namanya ghibthah. Jadi dia menginginkan apa yang Allah berikan kepada orang lain tanpa dia itu menginginkan menghilangkan nikmat tersebut. Dan ini baik. Ya, ini ghibthah ini suatu yang baik. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya hasud itu yang paling baik adalah seseorang itu hasud kepada orang yang diberikan umur hidupnya digunakan membaca Al-Quran. Jadi kata Nabi, hasud yang paling baik, hasud itu tidak baik, tapi hasud yang paling baik ini yang dimaksud ghibthah ya. Itu adalah kita hasud kepada orang yang diberi nikmat umur oleh Allah, digunakan pagi, siang, sore, malam untuk membaca Al-Quran. Yang kedua kata Nabi, orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi dia mudah mendermakan hartanya. Ini hasud yang dinamakan ghibthah. Kalau hasud cenderung negatif, tidak terima, berusaha menghilangkannya. Kalau ghibthah sama sekali tidak ingin menghilangkannya, cuma dia pingin seperti dia. Ada orang sudah tua, usianya 50-60 tahun, tapi setiap azan selalu ke masjid, selalu ke musala onteng, tidak pernah meninggalkan jamaah. Saya ya Allah yang masih muda ini 20-30 tahun berjamaah susahnya minta ampun, banyak alasan. Dia ya Allah yang sudah 50-60 tahun sepuh,
bahkan ke masjid musola harus pakai alat bantu. Saya masih sehat kok nggak bisa. Ini namanya ghibtoh. Tapi kalau dia hasud, kurang ajar ini. Bikin malu, saya 50 tahun masih ke masjid. Akhirnya lagi jalan diselengkat alat bantunya sampai jatuh. Ini namanya hasud ini orang. Tapi kalau ghibtoh pokoknya dia itu tidak ada perasaan ingin menghilangkan nikmat tersebut. Tapi kalau dia, Masya Allah, ini orang udah 50-60 tahun bisa ya salat berjamaah. Sekali saya jahilin nah. Alat bantunya dihilangin. Ala kulli hal. Ini namanya ghibtoh. Kemudian kenapa orang bisa hasud? Tadi definisinya sudah. Sekarang apa penyebab sih orang bisa hasud? Ada dua penyebab. Yang pertama, orang itu hasud atau iri dengki dengan seorang karena dia itu tidak bisa hidup dengan bersyukur. Orang yang hasud sama hidupnya orang lain itu dia kurang bersyukur. Allah sudah berikan nikmat sama dia, syukuri. Makanya kalau kita ingin dijauhkan daripada hasud, biasakan untuk bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah melihat hidupnya orang lain, biarkan orang dengan hidupnya, saya dengan apa yang Allah berikan saya syukuri. Maka insya Allah jauh dia daripada penyakit hasud. Syukur apa yang telah Allah berikan kepada saya, dan yakini ini yang terbaik. Mungkin kalau Allah berikan saya kaya, saya lupa sama Allah. Korun dulunya ahli ibadah, diberi harta oleh Allah, lupa, nggak mau ibadah. Suruh zakat sama Nabi Musa, nggak mau. Akhirnya tenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, kenapa ada orang itu sering hasud dalam hidupnya? Karena dia tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Kemudian yang kedua, orang itu hasud itu kenapa? Karena dia itu tidak memiliki sifat yakin dalam hidupnya bahwasanya Allah itu sudah menentukan rezeki kepada hamba semuanya. Kalau orang itu yakin semua nikmat itu sudah diatur oleh Allah, ngapain saya hasud sama dia? Kalau dia pakai akal sehatnya dia, kalau saya hasud sama dia, emang harta saya bertambah? Saya hasud sama orang. Contoh ada orang dapat uang 100 juta. Kemudian saya iri hasud dengan dia. Kemudian saya dapat 100 juta. Dapat enggak? Enggak ada. Dosa dapat, pahala Anda, duit apa lagi? Makanya orang yang hasud ini coba berpikir sejenak, apa yang Anda dapat dari hasud itu? Tapi yang didapat oleh orang hasud, orang yang tidak tenang hidupnya itu orang yang hasud. Jadi kalau pengen tahu orang yang paling gak tenang hidupnya itu siapa? Orang yang dalam hatinya itu ada hasud. Melihat orang beli motor baru, paling miara tuyul gitu orang. Melihat orang punya mobil baru, paling dia nyupang atau apa ya. Pokoknya nggak pernah tenang. Lihat orang punya motor nggak tenang, lihat orang punya mobil nggak tenang, lihat orang nikah makin nggak tenang lagi karena dia jomblo belum nikah. Nah maka di sini jadilah orang yang selalu yakin Allah sudah tetapkan semua nikmat pada hambanya. Yakin dan Allah tidak pernah salah memberikan hal itu semua kepada hambanya. Kemudian yang terakhir, cara atau solusi. Bagaimana Ustadz agar kami ini bisa menjauhkan diri daripada hasud? Saya hasud nih Ustadz. Hasud banget sama orang itu. Nah bagaimana cara kita ini agar menjauhi daripada hasud tersebut? Yang pertama caranya adalah dengan kita berbuat baik kepada dia. Contoh saya hasud sama si A contohnya. Untuk menghilangkan hasud ini caranya bagaimana? Berbuat baik sama dia. Kalau bisa lagi kasih hadiah. Oh ini obat mujarab sudah. Hasud, enggak seneng. Dengerin namanya aja sudah sakit perut biasanya. Saking hasudnya sudah luar biasa. Dengerin namanya sudah sakit perut, bukan pusing lagi, sakit perut, kamar mandi langsung. Nah cara untuk menghilangkan penyakit hasud ini bagaimana? Berbuat baik sama dia. Silaturahmi ke rumahnya. Kalau ada uang bawa makanan, minuman, kemudian berikan kepada dia, hilang pasti penyakit hasud tersebut. Beb sudah beb, saya perangi, saya silaturahmi. Cuma ngeliat mukanya tuh, apalagi ingat kemarin dia beli motor, beli mobil, apalagi kemarin baru nikah. Sudah beb, saya silaturahmi, datang kasih hadiah apa semuanya. Yang kedua caranya doakan. Berdoa sama Allah, ya Allah berikan dia rezeki makin banyak lagi, istrinya makin banyak lagi, ya Allah. Doa, minta sama Allah, didoakan yang baik, itu akan mengikis daripada penyakit hasud ya. Ada dua cara tadi. Jadi yang pertama kita berbuat baik dengan dia, silaturahmi, berbanyak ngobrol, jangan malah makin menjauh.
Kalau bisa ke rumahnya, berikan hadiah, itu mengikis kita punya penyakit hasud. Kemudian yang kedua, doakan dia selalu kebaikan dari dalam setiap doa kita. Itu mengikis daripada penyakit hasud tersebut. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang Al-Fakir sampaikan tentang tema kita pada saat ini, masalah hasud, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya daripada penyakit hasud, sehingga kita bisa hidup tenang dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, yang laki-lakinya ada? Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Kan waktu itu saya lagi mau sholat jadi musola. Nah, terus ada ibu-ibu mau sholat, terus sama saya tadi ajak berjamaah, hukumnya makruh atau tidak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang sholat itu khalwah, artinya cuma berduaan, ya? Makmumnya perempuannya cuma satu. Itu bagaimana? Kalau bicara hukum fikih sah. Hukum fikih sah. Yang penting syaratnya semuanya terpenuhi, sah. Tapi bicara hukum tasawuf haram. Kenapa? Fitnah. Ya. Umurnya udah 150 tahun tetap enggak boleh. Kenapa? Karena namanya seton itu melihat celah, dia bisa menyuruh orang lain, bisa fitnah itu. Ya. Dan kita nggak tahu, dan kita dalam agama ini diperintah untuk menjauhkan diri daripada tempat-tempat fitnah. Sekiranya orang suudon atau dikenal namanya tuhmah. Jadi kita diperintahkan menjauhi daripada tuhmah, sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu bisa suudon sama kita, itu dilarang. Jadi bagaimana lebih baik tidak usah. Apalagi nggak nyampe 150 tahun kan umurnya, nyampe 150 tahun, benar kan? Apalagi nggak nyampe, ya maka jangan, ya. Bahkan para ulama itu menjelaskan, seorang ustadz ngaji seorang perempuan cuma berduaan, hukumnya haram, tidak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dua pun haram. Ustadz satu, perempuannya dua, haram. Kenapa? Ditakutkan sekongkol. Ya, sebagian ulama dua pun tidak boleh, minimal tiga. Nah, sehingga kalau kita lihat cuma sendiri atau berdua lebih baik jangan, kecuali tiga orang. Dan ingat, Anda tetap dapat pahala berjamaah karena sudah niat. Sudah terbiasa sholat berjamaah, sehingga orang itu kalau sudah istiqomah melakukan kebaikan, tidak melakukan tuh kayak ada yang beda gitu. Dan itu tanda orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Termasuk tanda orang yang dicintai oleh Allah itu kalau dia meninggalkan kebaikan tuh kayak ada penyesalan. Biasanya hari Jumat bersedekah, tapi memang wayahna, memang sudah nggak punya uang, gimana? Cuma perasaan tuh ada. Ya Allah, kenapa ya Allah? Belum bisa sedekah, tapi ada penyesalan, dan dia diberi pahala 100% karena dia sudah berniat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka dengan niat kita dapat 100% daripada pahala kita. Sekali lagi, masalah fikih sah, cuma dalam niat tasawuf itu bisa menyebabkan fitnah. Jadi lebih baik tidak usah, kecuali itu makmumnya ada 3, baru tidak menjadi masalah. Walaupun cuma 1, umurnya 150 tahun tetap tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lagi yang akhwat, yang fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Habib Afwan ingin bertanya, apakah benar jika ada seorang yang membicarakan keburukan kita, maka dosa yang kita miliki berkurang dan berpikir akan kita? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau ada orang membicarakan kita atau ghibah, ntar ada bab khusus, ntar kita bahas itu. Kalau ada orang membicarakan kita, menggibah kita, apakah kita punya intinya kalau ada orang membicarakan kita, apakah kita dapat pahalanya dari dia atau dosa kita berkurang atau tidak? Baik, ghibah itu membicarakan orang lain yang sekiranya orang itu kalau mendengar marah, itu definisi menggibah. Kalau ada orangnya bukan gibah,
namanya menjelekkan. Tapi kalau nggak ada orang namanya ghibah. Jadi ghibah itu bedanya dengan menghina itu, kalau menghina ada orangnya, kalau ghibah itu tidak ada orangnya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menggunjing atau menggibah itu pahalanya dia akan diberikan kepada orang yang dia gunjing. Contoh saya membicarakan Pak Haji Roni, ini pahala saya yang terpindah ke beliau. Berapa nominalnya? Wallahu a'lam bishawab. Cuma yang jelas anak punya pahala akan ditransfer, diberikan oleh Allah kelak di hari kiamat kepada beliau. Saya tanya, kalau antum dikasih uang sama Haji Roni 10 juta, senang enggak? Senang enggak? Amin. Dikasih uang 10 juta, senang. Ini di hari kiamat 1 triliun nggak ada harganya. Di hari kiamat tadi maksud bertimbang amal 1 triliun nggak ada harganya sama sekali. Orang butuh amal, makanya di hari tersebut orang saling tuntut menuntut. Istri nuntut suaminya, suami nuntut istri, anak nuntut orang tuanya, orang tua nggak ada itu. Semuanya ketakutan butuh amal soleh. Ternyata kita di hari kiamat lagi mencari amal soleh, ditransfer oleh Allah dengan amal soleh. Di mana pahalanya ini ya Allah? Ada orang dulu seumur hidupnya, waktu dia hidup suka membicarakan kamu, ini pahalanya aku berikan kepada engkau. Senang enggak? Senang enggak? Makanya kalau ada orang ngomongin kita, alhamdulillah, kalau bisa kasih cawu, kasih pisang ya, cawu ya. Saya ini lagi belajar bahasa Kuningan, cuma kalau bicara bahasa Kuningan Sunda ini suka diketawain Mbak Haji. Ya maklum, bukan ahli ngomongnya, lajanya ya kumaha saena lah. Harusnya kita bersyukur, kenapa? Kita dapat pahala itu entah di hari kiamat. Orang pada kebingungan cari pahala, kita dikasih. Makanya kata Nabi, entah di hari kiamat ada orang dikasih amalnya, amal hidupnya. Dia buka, dia cari, ya Allah, ini kok banyak amal yang saya seumur hidup saya nggak pernah melakukan. Saya baca Quran, baca, cuma nggak sebanyak ini pahalanya. Saya majelis taklim hadir, cuma jarang. Saya sodako, iya, cuma tidak sebanyak ini. Dari mana ya Allah? Maaf ya Allah, kayaknya ini salah amal kita. Allah kata tidak, ini amal kita. Ini pahala dari mana ya Allah? Waktu engkau hidup ada orang suka membicarakan kamu, pahala dia saya kirimkan kepada kamu. Lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi cerita ada orang dikasih amal kitabnya oleh Allah. Dia buka, ya Allah, mana amal baca Quran, hadir majelis taklim saya, sedekah saya. Maaf ya Allah, kayaknya ini salah amal kitab. Lalu Allah jawab, tidak, ini amal kitab. Mana pahalanya ya Allah? Lalu Allah jawab, kamu pahalanya habis aku berikan kepada orang yang kamu waktu hidup suka membicarakan dia. Makanya sekali lagi, kalau ada orang membicarakan kita, alhamdulillah. Tapi jangan pintar-pintaran sama Allah. Ayo kamu saya bayar 100.000 ya. Ayo bicarakan saya. Artinya mulai saat ini jangan kita marah kalau ada orang membicarakan kita. Makanya kata Nabi, orang cerdas itu mengingat kematian. Kalau ada orang yang gibah sama kita, orang cerdas nggak bakal marah. Alhamdulillah saya dibicarain orang investasi akhirat, selesai. Kalau ada orang memfitnah kita, alhamdulillah pahala sabar saya dapat. Tapi jangan sambil marah, alhamdulillah pahala sabar ya saya dapat ya sekarang. Sabar, nggak usah pakai action yang seperti itu. Jadi memang seperti itu kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mengunjungi kita dah. Nah, sedikit masalah gibah. Ini perlu. Sebetulnya ini ntar ada session khususnya. Cuma sedikit mau Al-Fakir ingat bagaimana, karena ini sering. Saya duduk Ustadz sama teman-teman, tiba-tiba teman-teman saya ngomongin orang ini. Lagi asik bicara tadi, kemarin baru jalan-jalan, tiba-tiba besoknya ngomongin orang. Kamu tahu enggak itu? Si dia itu. Itu bajunya, kerudungnya sama gamisnya nggak ngecis, nggak sama, kayak anak kecil aja. Nah, bagaimana kalau kita nih duduk lagi nyantai ngobrol sama orang, ada orang yang ngomongin orang kita, ada orang yang ngomongin orang lain, atau kita lagi jalan duduk tiba-tiba di situ orangnya ngomongin orang lain, pilihannya cuma dua. Satu, ingatkan, tidak boleh ngomongin orang. Saya mau Sunda cuma lupa tadi apa? Tidak boleh ngomongin apa? Ulah ngereoskan ente sanes. Benar, ngajarnya benar kan, jangan ngajarin salah-salah. Maaf, jangan membicarakan orang lain. Kita ingatkan, kalau tetap dia membicarakan orang lain, kedua, tinggalkan. Karena kalau kita duduk sama mereka, yang berbicara yang mendengarkan sama.
Habib, saya nggak pernah ngomongin orang, cuma saya pendengar setia orang yang ngomongin orang. Sama aja. Ya. Di grup WA, ada kadang-kadang grup alumni nih kadang-kadang. Oh, kamu ingat gak teman kita yang giginya tonggos itu? Nah. Kalau cuma untuk mengingatkan sekedar orang betul-betul lupa ya, sekedarnya aja. Jangan dilanjutkan. Oh, saya nggak tahu yang mana ya. Maaf ya, yang giginya tonggos itu loh. Oh iya ya. Cuma kalau bisa ngomongnya jangan di grup.